terkait adanya laporan kepolisian oknum anggota Polsek Agama yang tidak kami seperti apa? Baik. Jadi yang pertama yang perlu kami jelaskan di sini bahwa benar adanya laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh salah satu oknum anggota Polresta Pontianak yang saat ini sedang kami dalami, kami lakukan pemeriksaan dan yang bersangkutan saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan. Untuk kasus tersebut atau permasalahan tersebut berawal dari laporan orang tua di mana sampai dengan sore hari anaknya belum kembali, dicari, kemudian bertemu dengan rekannya, temannya yang memang pada saat itu sedang bersamaan. Ya. Mereka berdua berangkat dari rumah menuju kota Pontianak. Diketahui oleh orang tuanya bahwa yang bersangkutan anaknya sedang ada bersama dengan oknum anggota kami. Nah, berawal dari sanalah kami lakukan pemeriksaan, penyelidikan terhadap benar atau tidaknya laporan tersebut. Yang pasti bahwa proses itu saat ini sedang kami jalankan. Dan yang dapat saya pastikan dan saya jaminkan kepada pelapor bahwa proses akan kita tindaklanjuti manakala memang hal tersebut terbukti benar adanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait penanganan kasus maupun isu yang sempat viral dari kemarin dan sampai hari ini ya. Seperti yang kita sudah ketahui di media kemarin muncul pemberitaan
terjadinya kejahatan seksual yang dilakukan oleh oknum kepolisian, aparat kepolisian maksud saya. Nah, hari ini tadi kami sudah menangani korban. Jadi sesuai yang sudah terjadi pada hari ini tadi, korban sudah kita amankan dan kita lakukan perlindungan khusus, dan saat ini sedang dalam perlindungan KPPAD Kalimantan Barat. Kemudian juga nanti dalam prosesnya akan didampingi oleh lawyer, dalam hal ini di sebelah saya Pak Ade dan rekan yang akan menangani pengaduan terkait laporan yang ada banyak sudah beredar itu. Dan satu lagi nanti ada juga lawyer dari Ibu Dewi Arifurnamawati yang memang sudah menjadi lawyer KPPAD untuk kasus-kasus anak. Nah, untuk kejelasannya nanti kebetulan bidang yang menangani kejahatan seksual adalah Bu Nani, kayak Bu Nani akan menyampaikan lebih detail terhadap kasus ini. Demikian Untuk kondisi terkini, Pak? ya, Bu Nani akan menyampaikan. Oke. Nah, Sebut aja, Pak. Ya, lanjut. Selamat sore rekan-rekan media. Terima kasih pada hari ini kita berjumpa di sini. Kami akan menanggapi kasus yang viral dalam 2 hari belakangan ini, terkait dengan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Jadi KPPAD menerima pengaduan mengenai dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oleh oknum APH. Maka dalam hal ini KPPAD telah melakukan beberapa opsi-opsi sesuai dengan SOP kami. Nah, jadi kejadian ini yang pertama, kami telah melakukan perlindungan khusus kepada korban, kemudian saksi, dan kedua orang tuanya. Itu yang pertama kami lakukan. Kedua, korban saat ini sudah didampingi oleh lawyer yang dalam hal ini adalah Bapak Ade selaku lawyer korban, karena pada tanggal 16 September 2020 Bapak korban telah melakukan atau membuat laporan ke Propam terkait masalah ini. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, sesuai dengan SOP kami bahwa KPPAD dalam hal ini adalah pendampingan dan pengawasan tupoksinya. Nah, pendampingan yang kami lakukan hari ini yaitu pertama, mendampingi korban untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu karena dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah perlindungan khusus kami lakukan, maka kami lakukan pendampingan sesegera mungkin. Paling lama hari Senin kami akan melakukan pendampingan psikologi. Itu. Nah, kemudian karena ini terkait dengan APH, selain dilakukan pengaduan terhadap Propam dalam hal ini, yaitu juga akan melakukan laporan terhadap pidana umumnya, yaitu perbuatannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak. Itu yang ketiga. Nah, sesuai dengan prosedur, maka kami wajib melakukan pendampingan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 35 hingga kasus ini inkrah di pengadilan. Ya, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin
saya akan serahkan ke pengacara untuk pendampingan hukum. Tunggu Bu ya, sambil bertanya mungkin bisa Bang. Ya udah, nggak apa. Yang kedua, apakah KPPAD sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait status pelaku ini, apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka atau belum? Karena informasi yang saya dapat sampai hari ini pelaku ini belum ditahan, informasinya saya dapat. Apakah sudah berkoordinasi dengan polisi? Apakah sudah ditetapkan tersangka dan sudah ditahan? Ketiga, apakah tindakan pelaku ini masuk dengan pasal pemerkosaan? Nah, kalau memang masuk, apakah KPPAD akan mendorong ada pasal berlapis dan ditetapkan kepada pelaku? Karena mengingat yang bersangkutan adalah PH. Ya. Jadi perlindungan Khusus itu seperti apa? Maksudnya yang kedua, Iya. apakah si pelaku ini sudah ditetapkan sebagai tersangka? Ketiga, pasal pemerkosaan apakah juga akan didorong untuk diterapkan kepada pelaku? Jadi begini Bang, yang pertama mengenai perlindungan khusus. Perlindungan khusus itu dilakukan terhadap seorang anak yang berada dalam kondisi khusus atau kondisi yang membahayakan bagi jiwa si anak. Itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 35 tentang perlindungan anak. Maka negara hadir untuk melindungi anak tersebut. Nah, karena ini dugaan persetubuhan, maka kami memutuskan untuk melakukan perlindungan khusus karena, mohon maaf, ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kami jelaskan di sini. Maka anak itu kami amankan untuk sementara waktu, untuk proses pendampingan pemulihan psikologi, untuk pendampingan proses pengaduan pidana umumnya di kepolisian. Kemudian yang kedua, dalam hal ini kemarin kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan informasi yang kami dapatkan memang sudah dinonaktifkan. Maka karena hari ini weekend, kami akan koordinasi secara maraton nih dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Polresta. Apakah setelah dilakukan pengaduan kemarin, laporan terhadap propam, tindakan apa selain yang pertama tadi menonaktifkan, ya kan? Nah, itu akan kami lakukan. Itu karena tadi kan abang bilang kan belum ditahan ya. Nah, jadi kalau kebetulan gini Bang, kami nih baru pulang tadi malam dari luar kota dan terkaget-kaget banyak media yang menghubungi kami gitu kan. Tetapi kasus ini sudah kami dapatkan, artinya ada pengaduan gitu kan, ketika kami sudah berada di Pontianak langsung kami handle, belum sampai rumah kami belok dulu gitu. Itu karena kebetulan anak ini kan rumahnya di salah satu wilayah lah, di wilayah Kota Pontianak gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga tadi apa? Terhadap pasalnya Bu. Pasal. Nah, KPPAD saya melihatnya seperti apa sih nanti pasalnya? ya tadi kan itu kan yang pertama kan pelaporan terhadap propam kan, karena beliau seorang anggota. Nah, maka yang kedua melakukan pengaduan terhadap pidana umumnya, yaitu dalam hal ini ke unit PPA gitu. Nah, maka pasal yang ketika ini terbukti, maka tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 35 tentang perlindungan anak. Pasal 81 tadi minimal 82 minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Dan karena mohon maaf ini APH, maka ditambah 1/3 ya. Karena dugaan kejadiannya itu ketika dalam melaksanakan tugas itu. Artinya sampai hari ini KPPAD belum mendapatkan informasi dari polisi pelaku ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Belum Dapat informasi, baru hanya dinonaktifkan saja. Iya. Oke, ke Pak lawyernya. Rekonferensi ini terhadap kasus yang dugaan ada pidananya. Kami dari pengacara pas jam 10 tanggal 19 September 2020 kami ditelepon oleh orang tua yang bernama Mustar MT ya, bernama berinisial MT, itu minta perlindungan hukum kepada kami terkait kasus yang menimpa terhadap anak kandungnya berinisial SW. Kemudian
datanglah, kami minta mereka datang ke kantor untuk memastikan tentang duduk perkaranya. Setelah diceritakan, maka mohon perlindungan hukum terhadap kasus yang sudah dilaporkan tanggal 16 September 2020. Karena korban adalah anak, maka kami wajib mendampingi sesuai dengan profesi kami sebagai advokat. Bukan karena sesuatu dan lain hal, tapi karena minta perlindungan hukum, maka kami sebagai advokat wajib membantu siapapun yang meminta bantuan kepada kami. Kemudian untuk materi yang disampaikan terkait laporan apa, jadi kami mendapatkan hanya informasi sebatas laporan yang disampaikan oleh orang tua korban, yaitu MT, istilah MT yang tanggal 16 September, yaitu tentang peristiwa atau setiap anggota Polri di si Propam Polresta. Jadi ini pemeriksaan internal, maka terkait perkara ini dugaan seperti yang disampaikan tadi oleh KPAD bahwa ada dugaan tindak pidana pelecehan terhadap anak di bawah umur, maka kami juga belum sempat untuk meminta keterangan kepada korban karena kami terkait waktu tadi, karena sudah diamankan di KPAD, maka kami perlu waktu untuk berkomunikasi dengan KPAD kapan kami akan dapat meminta keterangan lebih kronologis jadi peristiwa tersebut. Tentang laporan yang telah disampaikan di Polresta, maka kami juga baru tadi mengantarkan surat kuasa ke Polresta. Karena ini hari libur, maka kami berharap juga ini dapat ditindaklanjuti dengan bukti awal yang telah disampaikan. Kemudian terhadap apakah langkah hukum selanjutnya yang kami lakukan, maka pertama, kalau ini pemeriksaan internal terhadap oknum kepolisian, maka terhadap tindak pidananya juga kami akan koordinasi dulu dengan KPAD dan orang tua korban, lihat kronologisnya. Tapi pada intinya tetap kami akan melakukan laporan pengaduan, ya. Karena ini anak di bawah umur. Memang kami juga telah melihat baru kronologis di media tentang kejadian yang menimpa saudara SW ini, korban SW, yang menjadi perhatian khusus kami juga dan KPAD untuk mendudukkan masalah yang sebenarnya. Kita berpacu pada waktu, kami akan secepatnya juga setelah kami nanti koordinasi dengan korban melihat kronologis, dan kami akan mendampingi sesuai dengan profesi advokat korban ke Polresta Pontianak. Cuman yang jadi masalah ketika yang dilaporkan ini ya, adalah di wilayah Polresta Pontianak, apakah ini tidak ada konflik interest ketika kami melaporkan di Polresta juga, kan? Karena mereka juga anggota di Polresta. Itu yang akan kami bahas nanti sama KPAD, karena ketika anggota yang bertugas di Polresta, tapi kami laporkan juga di Polresta tentang pidana umumnya, ya. Kalau di tentang internetnya, ya kita, karena ini udah laporan, kita tetap melihat bagaimana proses selanjutnya. Terkait dengan materi kami belum bisa sampaikan karena kami belum, dari pihak pengacara belum menggali tentang kronologis dari korban, karena melihat korban juga dalam kondisi ketika ada trauma dan segala macam, kami tidak melihat juga harus berkoordinasi dengan KPAD. Ya, korban juga ketika kita minta keterangan harus kondisinya fit dan tidak terganggu oleh kesehatan karena trauma tadi.
sementara itu kami akan secepatnya mungkin hari Senin sama juga dengan kami akan melakukan hal yang sama. Cuman apakah kami akan melaporkan tindak pidana di Polresta nanti akan kami sampaikan juga, karena ini terkait dengan yang dilaporkan juga bekerja di lingkungan Polresta. Itu mungkin kita akan naik ke Polda untuk lebih tidak ada konflik interest juga, walaupun yang dilaporkan adalah bekerja di Polresta Pontianak. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Oke, sudah. Semua terima kasih kawan-kawan semuanya. Kang, boleh disuruh masuk. Kondisinya masih gimana Pak? Kondisi anak itu apakah masih trauma atau sampai Iya, kalau kondisi tadi sih memang masih ada trauma tadi sudah jadi kan juga sudah kita amankan. Jadi kalau terkait pelindungan khusus ini ya yang menambahkan Gunani tadi, sepanjang kita masih bisa ya bisa kami handle. Tetapi ketika pada kondisi tertentu kami sudah tidak mampu, dalam beberapa kasus kami bekerjasama dengan LPSK. Ya itu tambahannya. Ya, tapi kalau kita cukup mampu ya sudah. Berarti sebentar ini belum dilimpahkan ke LPSK lagi ya? Insya Allah kita masih mampu lah. Badan kita masih segar. Dalam hukum mereka ketika ada aparat yang datang menuntut mereka merasa ketakutan dari orang tua apalagi si korban, ya kan? Jadi dengan cepat disampaikan, jadi ada juga advokat yang berada di daerah sana menyampaikan kepada kami segera bertindak untuk datang ke kantor untuk mengetahui tentang duduk masalah. Jadi yang disampaikan pada intinya tadi mereka juga ada rasa ketakutan, ada tekanan, ya, baik terhadap orang tua apalagi si korban. Ya. Orang tua tidak tahu harus kemana. Jadi ada inisiatif minta bantuan hukum ke pengacara. Itu yang disampaikan. Tapi ketakutan itu belum dialami mereka, tapi mereka sudah menyampaikan ya, tentang telepon yang masuk ke orang tuanya, ya. Terus tentang ada orang-orang lain yang tidak diketahui juga menyampaikan ke mereka. Ya. Tapi ini tidak saya buka karena ini menyangkut materi. Itu saja yang saya tambahkan. Berarti Bapak Ridwan, Dari keterangan hasil visum tersebut ditemukan bukti bahwa benar telah terjadi persetubuhan. Oleh karenanya pada hari ini status tersangka status yang bersangkutan atau terlapor kita tetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya menjalani proses pemeriksaan pelanggaran kode etik profesi, dan hari ini status bersangkutan beralih menjadi status tersangka dengan dugaan atau dengan penentuan pasal melanggar pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak junto pasal 81 ayat 2. Pak, untuk penetapan tersangka apakah memang menunggu hasil visum atau seperti apa? Iya. Jadi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kita membutuhkan 2 alat bukti yang sah dan selain dari keterangan korban. Karena dalam kasus ini tidak ada yang saksi lain, tidak ada saksi lain, makanya kita menolak. Ini pengakuan palsu atau gimana? Nanti akan kita kembangkan, kita dalami lebih lanjut, apakah motif dan lain sebagainya nanti tentunya akan dituangkan dalam berita acara. Nah, fakta-fakta baru nanti yang ditemukan tentunya akan kita tindak lanjuti. Yang jelas kami pastikan bahwa kita serius, Polri tegas menyikapi permasalahan tersebut, tidak ada tebang pilih. Kita pastikan bahwa proses ini akan tetap berjalan. Untuk proses internal ini Pak, apakah sudah berjalan? Proses internal dari awal sudah berjalan. Sebagaimana tadi saya sampaikan, kita semua, ya, hal ini bisa terjadi kepada siapa saja, artinya bahwa hal ini tentunya harus menjadi perhatian kita semua, ya, baik organisasi ataupun institusi, dan kita semua bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Yang menjadi korban bukan hanya bunga,
tentunya ini korban kita semua, ya masyarakat juga menjadi korban, terlebih institusi Polri juga menjadi korban. Mari sama-sama kita menjadikan ini sebagai sebuah pembelajaran, karena PR kita masih sangat banyak, masih banyak di luar sana yang tentunya potensi-potensi hal yang sama bisa saja terjadi. Ini harus kita minimalisir. Dalam hal ini juga kita bekerja sama dengan KPPAD yang sangat intens menyikapi berbagai permasalahan yang melibatkan anak, baik sebagai korban ataupun pelaku.